Cerita berkisah di sebuah tempat karaoke, seorang gadis bernama Mai sedang mengantar makanan online-nya ke pelanggannya. Karena makanan yang datang sudah hancur, mereka tak mau membayar makanan itu. Lah, kemudian datanglah pemilik karaoke yang bernama Ghost. Ia juga seorang mantan gangster tapi sekarang sudah tobat, memberikan beberapa botol bir kosong ke pemuda yang bernama Leung yang tak lain penjaga karaoke dan juga anak buahnya Ghost. Tak lama kemudian, Bill yang tak lain adalah sepupu dari Ghost datang dan mengajak untuk membahas tentang tempat karaoke-nya Ghost. Terlihat Bill membujuk Ghost untuk menjual tempat ini ke seseorang developer. Akan tetapi, Ghost masih bimbang dan hingga pada akhirnya Ghost menolak untuk menjual tempat karaoke-nya. Keesokan harinya, setelah mereka sedang asik pijat refleksi, Leung menanyakan ke Ghost apa yang sedang dibicarakan bersama Bill kemarin. Ghost mengatakan ke Leung kalau Bill akan membeli tempat karaoke-nya. Karena menurut Leung bisnisnya sekarang juga lagi sepi dan susah dipertahankan, Leung menyarankan ke Ghost untuk memikirkan bisnis lainnya. Dan hingga pada akhirnya ia akan memulai meriset tentang bisnis kedai kopi ala-ala gaya Hong Kong. Di tempat lain, Mei dan juga pamannya lagi sibuk menyiapkan menu baru di restorannya. Tak lama kemudian, Leung datang untuk mengantar uang pesanannya yang belum dibayar ketika di tempat karaoke. Namun karena Mei sendiri mau menjenguk ayahnya ke rumah sakit, Mei meninggalkan Leung sendiri di restoran. Karena Mei tidak sempat berterima kasih ke Leung, ia pun segera kembali dan meminta nomor WhatsApp-nya Leung. Malam harinya, tempat karaoke Ghost tiba-tiba mendapatkan teror dari gangster lain. Leung pun segera menemui bosnya untuk memberitahukan tentang hal itu. Namun terlihat Ghost lagi sedih karena beberapa tahun belakangannya ibunya tak pernah mau bertemu dengannya. Karena salah satu alasan ibunya, Ghost gagal menjadi seorang polisi dan juga sekarang malah menjadi preman yang penuh dengan kasus-kasus kriminal. Sedangkan Mei sendiri juga lagi terpuruk karena semakin hari restonya semakin tak ada pengunjung. Namun paman dan dua kokinya, ia masih akan tetap setia kepada Mei dan akan mendukungnya apapun rencana Mei. Beberapa hari kemudian, ternyata ibunya Ghost sudah meninggal dunia. Sepulangnya Ghost dan juga teman-temannya dari pemakaman, di jalan ia harus terjebak macet. Ghost pun segera turun mobil dan memutuskan untuk jalan kaki hingga pada akhirnya ia masuk ke dalam restoran Mei. Dan ketika mereka semua sudah memesannya, ujuk-ujuk ternyata ayahnya Mei juga baru saja meninggal dunia dan membuat suasana resto semua orang tak enak hati. Si perempuan yang tak lain adalah mantan istrinya Ghost. Ia meminta maaf karena mereka juga baru saja pulang dari pemakaman ibunya Ghost. Ghost pun segera keluar dari restoran Mei. Di saat Ghost memasuki mobilnya, tiba-tiba Mei membawakan minuman khas Mandarin untuknya. Mei mengatakan kalau minuman ini bisa membuatnya lebih tenang. Malam hari ketika pulang cepat dari tempat karaoke karena sudah mulai sepi, di pinggir jalan saat Leung beli rokok, ia melihat permen sunduk kesukaannya Mei. Ia pun memborong semua permen itu dan akan memberikan ke Mei. Di sisi lain, Ghost yang juga lagi pulang dari karaoke tak sengaja lewat depan warungnya. Ghost sempatkan membantu Mei untuk beres-beres stiker menu barunya Mei.
Terlihat Mei dan Ghost mulai saling mengenal dan dekat, sedangkan di luar terlihat Leung yang gagal memberikan permen kesukaannya karena ternyata sudah keduluan bosnya. Tak itu aja, Ghost juga sempatkan mengantar pulang Mei sampai ke depan rumahnya. Keesokan harinya ternyata tempat pijatnya Ghost juga mendapatkan gangguan dari seseorang. Ketika polisi mulai melakukan penyelidikan, salah satu karyawan melihat beberapa anak buahnya Bill di sekeliling tempat ini saat kejadian. Karena Pak Polisi tahu betul tentang Bill dan juga Ghost ini, Pak Polisi tegas ke Ghost akan segera menangkap mereka berdua. Tapi nampaknya sekarang Ghost sudah tak pedulikan itu lagi. Ia menyuruh Leung untuk menyerahkan kasus ini ke pihak polisi sepenuhnya. Dan karena ia sedang dekat sama Mei, setiap harinya ia selalu mampir ke warungnya Mei. Bahkan Ghost rela untuk membantu Mei mengepel lantai. Singkat cerita, ketika mereka berdua datang ke sebuah klub untuk sedikit menikmati air kejujuran, Mei mulai mumet dan ia sempat curhat ke Ghost tentang ayahnya yang selalu mendukung semua apa aja yang dilakukan Mei. Bahkan Mei menginginkan Ghost bisa menjadi sosok seperti ayahnya yang selalu mengayomi. Sejak kejadian itulah, Ghost mulai menyukai Mei dan ia mulai hidup sehat. Ia terus berolahraga di saat malam hari dan ia juga sempat melarang Leung untuk merokok. Leung tak bisa berkata-kata apa ketika orang yang disukai justru lagi dideketin bosnya sendiri. Smoking. Karena bantuan dari Ghost, sekarang warungnya Mei mulai rame dan banyak pelanggan. Bahkan semua anak buahnya Ghost menjadi kurir dan ikut membantu semua pekerjaan di warungnya Mei. Tak lama dari itu, Bill dan juga gengnya mendatangi warungnya Mei. Karena Bill bekerja dengan pengembang, ia akan membeli warungnya dan menyuruh Mei untuk segera pindah dari tempat ini. Dan dari sinilah Mei baru tahu ternyata selain preman, Ghost adalah tuan tanah di wilayah ini yang termasuk juga tanah yang ditempati warung Mei saat ini. Dengan tegasnya, Ghost menolak tawaran dari Bill dan menyuruhnya untuk pulang saja. Bill yang tak terima dengan hal itu, ia menyuruh anak buahnya untuk memberi pelajaran ke Ghost dan juga anak buahnya. Malam harinya di saat masih di warung dan habis rekapan, Mei mendapatkan telepon dari mantan istrinya Ghost. Ia mengajak Mei untuk makan malam bersama di rumahnya. Sedangkan Ghost ternyata juga sudah menyiapkan hadiah untuk ulang tahun mantan istrinya, sebuah jam tangan yang mahal. Ia mengajak Leung untuk memberikan hadiahnya itu. Saat di depan pintu rumah mantannya, Ghost sangat gugup karena ternyata Ghost memang sudah menyuruhnya untuk mengundang Mei juga. Ternyata Ghost sudah menyuruh mantannya untuk menanyakan ke Mei tentang perasaannya karena Ghost tak berani menanyakan secara langsung ke Mei. Setelah mantannya sudah ceritakan semuanya ke Mei, di sini Mei sudah mulai paham tentang maksud mereka mengundang makan malam. Dan akhirnya Mei beranikan diri untuk ngomong secara langsung kalau dirinya sama sekali tak menyukai Ghost. Suasana pun seketika menjadi amburadul. Bahkan di saat Ghost mengantarkan Mei untuk pulang, Mei memilih untuk turun dari mobil dan jalan kaki. Malam itu juga, Leung beranikan diri untuk datang ke rumahnya Ghost. Bermaksud akan mengklarifikasi semuanya, tapi ternyata Ghost sudah tahu duluan dan menyuruh Leung untuk segera menyusul Mei. Leung terlihat sangat senang sekali karena sebentar lagi ia akan mendapatkan cintanya. Leung segera menghubungi Mei dan mengatakan akan menjemput Mei di jembatan. Di saat Leung di tengah-tengah perjalanan, ujuk-ujuk akhirnya Leung meninggal dunia. Dan untuk kasus itu, Ghost sepenuhnya mempercayakan ke pihak kepolisian. Tak lama kemudian, Bill dan gengnya datang ke rumah sakit bermaksud mau berbela sungkawa.
Bos dan anak buahnya semua mencurigai kalau semua ini pasti adalah ulahnya Bill. Sejak meninggalnya Leung, Mei sudah putus asa dan bahkan ia juga tak mau mengurus warungnya lagi. Tapi di sini Ghost masih bersikeras untuk menyuruh Mei menjalankan warung ini terus karena Ghost akan selalu membantu Mei. Nampaknya Ghost sudah merencanakan sesuatu untuk menyelidiki sendiri tentang kematian Leung. Ia mulai mendatangkan temannya yang ada di luar negeri yang bernama Tai, seseorang yang memang berbisnis di bidang obat-obatan terlarang. Bill yang mulai curiga kalau Ghost mulai menyentuh barang itu, ia perintahkan anak buahnya untuk memata-matai Ghost. Bahkan di saat Ghost mendatangkan teman-teman lainnya di warung Mei, anak buahnya Bill terus membuntutinya. Esok harinya ketika warung Mei lagi ramai pengunjung, polisi tiba-tiba datang untuk memeriksa warung itu karena polisi mendapatkan laporan kalau ada barang-barang terlarang di tempat ini. Tapi sayang, setelah memeriksa semuanya, polisi tak mendapatkan bukti apa-apa. Terlihat Ghost juga menawarkan ke polisi untuk bekerja sama supaya bisa menangkap Bill. Usai polisi pergi, Mei dan juga dua saudaranya mulai curiga apa yang sebenarnya direncanakan sama Ghost. Tapi Ghost hanya diam saja dan segera pergi. Ternyata hari sebelumnya Ghost sudah menyerahkan semua properti dan kekayaannya ke Mei dan juga dua saudaranya. Malam hari di saat Mei mau tutup warungnya, tak sengaja di kalender Mei melihat nota cetak foto yang sudah lunas. Mei pun segera mengambil foto itu dan ternyata Ghost sudah menyiapkan foto beserta figura untuk pemakamannya. Mei pun mulai panik dan segera menemui dua saudaranya Ghost dan mengatakan tentang hal itu. Mereka bertiga segera menemui Pak Polisi dan minta bantuannya, hingga pada akhirnya polisi mengajak Mei untuk memantau Ghost dari monitor. Ternyata Ghost sudah merencanakan semua itu dengan polisi untuk mengetahui siapa sebenarnya yang sudah membunuh Leung. Ghost datang sendirian membawa barang-barang terlarang untuk menemui Bill dan juga gengnya. Terjadi negosiasi yang alot dan akhirnya hilang kesabaran anak buahnya Bill. Mei dan yang lainnya bersama polisi di dalam mobil. Mereka mulai panik melihat kejadian itu. Tapi polisi melarang mereka untuk membantunya karena polisi masih mempunyai cara lain untuk menangkap Bill. Tapi karena Mei sudah tak tega melihat keadaannya Ghost, mereka segera keluar dan membantunya. Di saat Bill mulai mengecek barang-barang terlarang di mobilnya, Ghost berusaha menahannya. Hingga pada akhirnya Bill mengatakan kalau dirinya yang sudah membunuh Leung. Mendengar pengakuan Bill, polisi segera menggerebek mereka. Action! Hingga pada akhirnya polisi berhasil menangkap Bill dengan kasus pembunuhan Leung. Dan ternyata barang yang sudah dibawa Ghost di mobil itu hanya tepung saja. Semenjak itulah Ghost dan juga anak buahnya bekerja sama untuk mengembangkan warungnya Mei yang sudah mulai ramai pengunjungnya. Dan akhirnya filmnya rampung.